Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Baik, kaifa halukum ya tullabi? Bikhair, insyaallah ya. Baik, pada pertemuan kedua ini kita mulai masuk pada topik tema yang pertama dari tema-tema tentang kajian teks bahasa Arab, yaitu Az-zawaju fi syari'atil islamiyyati. Jadi goal atau sesuatu yang ingin kita capai dalam mata kuliah ini adalah bagaimana memahami teks bahasa Arab, tulisan bahasa Arab, dan karena prodi kalian adalah hukum keluarga Islam atau ahwal syasyah, maka tema-temanya terkait dengan prodi kalian. Misalnya tema yang pertama ini az-zawaju fi syari'atil islamiyah. Tentu saja ketika kalian membuka teks seperti ini, persoalan pertama yang muncul adalah mungkin sebagian masih cara membacanya ya. Membacanya bisa jalan atau enggak. Tapi teks seperti ini kan sudah beberapa, hampir semuanya sudah diharokati. Cukup membantu kalian untuk bisa membaca. Nah, untuk memahami teks, persoalan pertama yang sering dihadapi anak-anak adalah tentu saja adalah apa? Arti ya, arti dari teks, arti dari kata ini, arti dari kata ini. Ya memang perlu kesabaran karena tidak mungkin sekali buka langsung tahu semua arti itu. Hanya saja sedikit demi sedikit arti itu dibuka kata per kata, kalimat per kalimat. Kalau sudah hafal kata per kata, ya itu dibiasakan. Sehingga teks bahasa Arab khususnya yang berhubungan dengan ahwal syasyah itu cukup familiar buat kalian ya. Seperti teks ini. Bagaimana kemudian kita mencari tahu dari bahasa-bahasa, dari kata-kata yang belum kita ketahui? Ayo mari kita praktek terhadap teks ini misalnya. Kita cari arti dari masing-masing kalimat atau kata ini ya. Misalnya anggap saja judul ini belum saya terjemahkan. Masih kosongan seperti yang ada di depan mata kalian ini. Az-zawaju fi syari'atil islamiyah. Nah, kita cari az-zawaj. Di mana mencarinya? Ya tentu saja di kamus bahasa Arab ya, bahasa Arab yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Bisa juga kalau level bahasa Arab kalian sudah tinggi atau di tengah atau lumayan, bisa juga kamus yang dari bahasa Arab ke bahasa Arab. Oke, mari kita pakai kamus yang umum saja, yaitu dari Arab ke Indonesia. Boleh kamusnya itu kamus online, kamus aplikasi, terserah. Yang penting kamus tersebut bisa membantu kalian menemukan arti dari kata-kata yang kalian cari. Nah, saya kasih contoh di sini kamus yang PDF ya, tapi sudah di scan, sudah berbentuk PDF. Dan kamus yang berbentuk asli ada sebetulnya. Nah, di sini yang PDF ini. Ada beberapa kamus. Di sini saya contohkan ada dua kamus buat kalian. Yang pertama kamus Al-Munawwir, ini kelihatan kan ya, kamus Munawwir. Yang kedua kamus Al-Asri. Bedanya dua kamus ini barangkali sebagian kalian sudah pernah punya ya, pernah pakai. Kalau untuk kamus Al-Munawwir ini kalian untuk mencari kata suatu kata itu kalian perlu mengetahui kata dasarnya. Jadi kayak tadi itu kita mau cari az-zawaj, kita tidak bisa langsung mencari kata zawaj, za, waw, alif, ja. Kalau dengan model kamus Munawwir, maka yang kalian cari adalah kata dasar dari zawaj, yaitu za, waw, jim. Jadi ini cukup makan waktu buat kalian, terutama kalian yang tidak begitu menguasai sorof atau apa itu kata ilmu kata atau mengetahui kata-kata dasar dari kata-kata yang tersedia di suatu teks.
Tapi nggak apa-apa lah, kita coba contoh ya. Bagaimana mencari dengan kamus seperti Al-Munawwir, Az-Zawaj? Maka kita cari di huruf za, waw, dan jim. Za, waw, jim. Bukan za, waw, alif, jim. Tapi za, waw, jim. Kita buka kamus Al-Munawwir tadi. Kamus Munawwir. Ini sudah dipartisi, ini per sesuai kamus. Nah, ini sudah dipartisi ya dari ain. Ini abjadnya disesuaikan dengan bahasa Indonesia dari yang berawalan a sampai z berarti. Sebenarnya kalau kamus aslinya diawali dengan alif, ba, ta, tha gitu, abjad bahasa Arab biasa. Tadi kita akan mencari arti dari zawaj. Apa itu az-zawaj? Nah, coba kita cari di kamus ini, berarti kita cari di huruf za ya toh, zawaj. Zawaj, kalau alif lam ini kata tambahan. Cari di huruf za, habis itu setelah menemukan za, yang sekiranya habis za itu adalah waw dan berikutnya jim ya toh. Kita cari dulu za. Nah, zai. Nah, kita sudah menemukan kata-kata yang berawalan dengan huruf zai. Nah, urutan katanya, peletakannya diurutkan ya. Diawali dengan yang setelah za a, nanti yang setelah za ba. Karena kita akan mencari kata yang setelah za itu waw, maka kita lompat agak ke bawah, langsung cari yang berikutnya. Yang setelah za itu adalah waw, bukan a, bukan ba, bukan ta dan seterusnya, tapi za, waw. Cari ke bawah ya, karena waw itu agak belakang kan. Waw urutannya dalam huruf hijaiyah kan agak ke belakang itu. Cari sampai setelah za, waw, setelah waw, jim. Za, fa masih agak ke bawah, kita langsung aja tarik. Ha sudah hampir ini. Ha, za, ha. Nah, waw itu ketika di kamus itu sudah dirubah menjadi alif ya. Di alif di kamus itu dia bisa jadi waw, bisa jadi ya di kamus Munawwir itu. Jadi kalian cari kemungkinan yang zaja, karena alif itu adalah perubahan dari waw. Zajana. Dari ini. Dari mana kita tahu bahwa alif ini adalah waw? Nah, ketika dia masdar muncul tuh zauj. Nah, ini kata dasar. Ini kata dasar. Kita mencari kata dasarnya dulu sebelum mencari zawaj. Kata dasarnya ini adalah fiilnya ini ya, zaja yazuju zauja. Maka di bagian ini kita akan menemukan perubahan kata dari ini, di antaranya adalah zawaj. Kita cari zawaj di bawahnya. Zauj, azwaj, bagian ini ya, ini masih di bagian ini zaj. Terus ke sini, kalau nggak ada berarti masih terus. Di bawahnya masih di bagian itu. Nah, ini dia az-zawaj. Az-zawaj. Az-zawaj wa zaj al-qiran. Artinya perkawinan. Perkawinan. Di itu kalau pakai Munawwir, maka ketika kalian mencari suatu kata, kalian perlu tahu kata dasarnya. Yaitu kata dasar dari zawaj tadi adalah komponen hurufnya za, waw, jim. Jadi kalian mencari kata za, waw, jim tadi itu. Yang kemudian waw menjadi alif, za, jazauj. Maka ketemu di bagiannya itu zawaj. Ini memang cukup makan waktu buat kalian ya. Karena kalian perlu tahu masing-masing kata dasarnya. Ada kamus yang lebih praktis. Kalau soal bagus enggaknya itu sesuai selera. Kalau kalian yang memang sambil melatih penguasaan kalian terhadap sorof, kamu seperti ini cocok. Tapi bagi kalian yang ingin lebih praktis, mencari tahu suatu kata langsung ke kata langsungnya, ke kata
sesuai bentuk yang kalian cari itu tanpa nyari kata dasarnya dulu, maka kamus yang kedua ini yang cocok buat kalian. Kamus yang kedua ini adalah kamus Al-Asri ini. Al-Asri. Nah, kamus Al-Asri ini berbeda dengan kamus Al-Munawwir. Kalau Al-Munawwir kalian mencari kata dasarnya, maka kamus Asri langsung mencari kata sesuai dengan bentuk yang ada di teks. Nah, misalnya zawaj. Kalian langsung cari kata zawaj gitu. Zawau alif jim. Zawaj. Misalnya zawaj tadi ya. Zawaj. Dimulai dengan za juga. Zai. Zai ya ini. Habis za berarti wau. Habis za wau. Wah agak ke bawah. Zawaj. Zawaj. Nah, ini ketemu. Di bagian atas sudah ada petunjuknya. Zawaj. Zawaj. Nah, ini. Zawaj. Nah, harokatnya enggak ini ya. Ini berarti foto atau scan-scanan mungkin ya. Tidak terlalu jelas tapi lumayan kelihatan. Zawaj. Artinya perkawinan. Zawaj sama dengan qiran dan ziwaj. Zawaj. Ini macam-macam perkawinan. Zawaj, ta'adudi dan seterusnya. Perkawinan, zawaj, perkawinan. Sama secara arti sama dengan tadi, cuma yang Al-Asri ini lebih praktis. Dia langsung ke kata yang dituju. Tidak perlu melalui kata dasarnya. Langsung ketemu bentuk sesuai kata yang tersedia di teks. Nah, jadi kita sudah tahu satu kata az-zawaju yaitu an-nikah, perkawinan atau pernikahan, ya toh. Nah, fi syariatil islamiyah, barangkali kalau syariah Islam ini sudah bisa kalian terka. Syariat Islam kan sama dengan bahasa Indonesia. Fi itu sama dengan di atau dalam. Semakin kalian terbiasa mendengar suatu teks, mendengar atau membaca, semakin biasa juga pemahaman kalian terhadap teks itu. Misalnya, mungkin az-zawaj cukup asing buat kalian, sebagian kalian. Atau juga cukup biasa bagi sebagian yang lain. Tapi seperti syariatul islamiyah, syariah itu kan sudah cukup biasa toh. Kalian sudah bisa menerka-nerka. Jadi bahasa itu selain juga terkait dengan penguasaan kalian terhadap kata, suatu kata, terhadap pencarian kamus, pembendaharaan kata, juga terkait dengan pembiasaan kalian. Bahasa itu seperti itu. Al-lughatul arabiyyah tata'allaq bi al-'adah, bi'adatikum. Sangat bergantung pada kebiasaan kalian. Karena kalian bukan jurusan PBA, tapi syariah ya. Tentu saja yang dibutuhkan dari kalian adalah tidak secara keseluruhan skill-skill dalam bahasa Arab. Setidaknya adalah kalian terbiasa dengan teks bahasa Arab. Setidaknya teks yang berhubungan dengan apa? Prodi kalian, yaitu ahwal syakhsiyah, topik. Nah, jadi kalian upayakan cukup familiar dengan kata-kata mufradat, kosakata, peristilahan bahasa Arab yang terkait dengan prodi kalian ini. Ya seperti ini. Az-zawaj, an-nikah, syariah, dan seterusnya. Baik, kita sudah menemukan arti dari judul ini. Az-zawaju fi syariatil islamiyati. Pernikahan atau perkawinan dalam syariat Islam. Nah, setelah kalian tahu tentang judul ini, tentu saja kalian sudah punya gambaran. Teks ini akan bicara tentang apa. Tentu saja tentang seputar az-zawaj fi syariatil islamiyah. Oke. Al-mabhathul awwalu ta'rifu wa nizamuz zawaji fi syariatil islamiyyati. Al-mabhath. Kalau kalian cari dengan kamus Munawwir al-mabhath ini, maka kalian cari kata dasarnya dulu, yaitu bahasa, bahasa. Tapi kalau kalian cari dengan Al-Asri tadi, maka kalian bisa langsung ke kata sebagaimana bentuknya ini, mabhath.
Coba kita cari dengan al-asri aja ya, mabahas. Apa itu mabahas? Nah, kita cari dengan al-asri aja yang lebih praktis. Mabahas berarti dia berangkat dari mim. Cari mim dulu. Karena mimnya di sini banyak, mim 1, mim 2, mim 3, berarti kata-kata yang berawalan dengan mim ini banyak sekali sehingga dipartisi menjadi 1, 2, 3. Mabahas itu setelah mim adalah huruf ba. Maka kemungkinan partisi mimnya ini yang awal-awal nih, karena baknya itu awal-awal. Pencet saja, klik saja yang mim pertama ini. Kemungkinan ada di sini mabahas itu. Bukan di 2, bukan di 3. Coba kita buka. Kita tutup aja nih yang za ini. Kita yang munawirnya tutup aja ya. Anggap saja saya mengarahkan ke kalian untuk pakai yang asri aja karena itu lebih praktis, lebih membantu. Kita tadi akan mencari kata mabahas, al-mabahas. Al-asri, mabahas. Nah, kita sudah menemukan mana PDF tadi? PDF. Mana PDF tadi? PDF. Oh, ini. Mim kamus al-asri ya yang langsung mencari bentuk kata sebagaimana di teks. Mabahas setelah mim adalah ba. Ini masih alif berarti setelah alif nih ba. Mabahas. Masih alif atau hamzah. Mabahas. Sampai dapat setelah mim itu urutannya huruf ba. Mabahas. Saya kira kamus seperti ini mirip dengan kamus pada umumnya bahasa lain ya, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Mencari kata itu juga sesuai dengan urutan hurufnya, kayak gini nih. Karena mencari mabahas setelah mim ba, maka cari sampai ba setelah mim. Kita sudah mulai ada ba sini. Ada ba. Cari yang setelah ba ha. Itu setelah ba itu masih alif. Mabahas. Jadi kalian hafalan huruf hijaiyah juga harus cepat nih. Nyari kamu seperti ini. Mabahas. Makanya pembiasaan itu perlu. Mabahas. Lewat mungkin ya. Ini kok sudah setelah ba, kok sudah ro. Ha itu kan sebelum ro ya. Mabahas. Ini nih. Sudah mulai ada tanda-tanda ini mabahas. Itu kata mufradnya mabahas. Ini dia. Mabahas. Kelihatan toh? Mabahas. Mabahas sama dengan tema, topik, judul. Mabahas bisa juga riset, survei, penelitian. Mabahas bisa juga pengujian, inspeksi, investigasi. Nah, ini ada arti beberapa mabahas. Yang paling dekat ini yang ini ya, judul, tema, atau topik. Topik pembahasan. Subtopik lah, karena itu ada di bagian dalam. Jadi, mabahas itu adalah topik atau pembahasan ya, topik pembahasan. Al-mabahasul awal berarti pembahasan al-awal pertama. Topik pembahasan pertama di judul itu adalah tentang al-mabahasul awal ta'rifu wa nizamu zawaji fi syariatil islamiyah. Itu tentang, nah kalian juga mau mencari kata-kata ini cukup langsung ke katanya, mencari awal ya langsung awal, ta'rif langsung ta'rif, nizam cari nizam. Kalau cari di al-asri seperti itu. Semakin kalian sering mencari tahu arti dari suatu kata, semakin banyak penguasaan kata kalian, semakin bagus untuk memahami suatu teks. Ya memang dalam 1 minggu atau 1 hari memang tidak akan langsung menguasai ratusan kata ya. Tapi yang penting kalian membentuk kebiasaan. Yang penting ada progres ya. 1 minggu ini kalian menguasai kata berapa. Kata itu kalian ketahui artinya
dan hafal betul, bisa dipraktekkan ketika membaca teks, ya bisa ngerti. Yang penting ada progres dari waktu ke waktu, ada penambahan terus. Wong yang diminta dari kalian bukan semua teks bahasa Arab, khusus yang berhubungan dengan prodi kalian saja, untuk membantu kalian memahami teks-teks bahasa Arab yang terkait dengan prodi kalian. Jadi biasakan saja. Jadi begitu ya cara mencarinya, mencari arti suatu kata, kalian tinggal cari dari langsung ke katanya itu. Al-mabahasul awal, topik pembahasan pertama dari tema dari judulnya adalah ta'rifu wa nizamuz zawaji fi syari'atil islamiyyah. Yaitu ta'rif. Ta'rif itu definisi. Wa nizam, dan sistem az-zawaj, perkawinan di syariatil islamiyah, dalam syariat Islam. Jadi kalau kalian makin banyak pengetahuan seperti ini, makin mudah memahami teksnya, semakin cukup membantu kalian itu. Cari sendiri untuk seterusnya ya. Kalau ini dicari satu persatu, habis waktunya hanya untuk mencari kata ini. Jadi kalian sambil cari sendiri kata-kata ini, biasakanlah. Baik, jadi topik ini bicara tentang الزواج في الشريعة الإسلامية. هذا النص يتكلم عن النكاح أو الزواج في الإسلام في الشريعة الإسلامية. كيف الزواج في الشريعة الإسلامية؟ هيا نتكلم كما في المبحث الأول. sebagaimana di mabhath awal, yaitu an ta'rif wa nizam الزواج في الشريعة الإسلامية. تعريف يعني المعاني، ونظام بمعنى القواعد الزواج النكاح في الشريعة الإسلامية dalam syariat Islam. Dari topik ini kalian mestinya sudah punya gambaran bahwa bagian awal ini akan bicara definisi dan tatanan atau sistem pernikahan dalam syariat Islam. Jadi pikiran kalian sudah ke sana ya. Baik. Az-zawaju 'inda ahli al-lughati muradifun lin-nikahi, walakinnahu a'ammu wa huwa yaduru hawla ma'na al-izdiwaj wal-iqtiran wal-irtibat wat-tadakhul. Qala ta'ala uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Ini kalian ini sudah ada footnote-nya, kalian tinggal cari ayat ini dan hafalkan artinya. Jadi saya sangat menekankan kalian ini untuk hafal ayat-ayat yang ada di teks-teks yang kita kaji ya. Karena kalau nggak begitu kalian tidak menghafalkan. Saya kira kalian sangat penting untuk hafal-hafal ayat-ayat, hadis-hadis juga yang terkait dengan prodi kalian ya, dengan prodi ahwal syahsyah ini. Saya mungkin ya sangat menganjurkan, bahkan mewajibkan lah buat kalian ya. Sangat menganjurkan banget agar hafal ya. Hafal ayat-ayat hadis yang ada di teks-teks yang kita kaji plus artinya. Jadi kalian hafal dan tahu kandungan ayat hadis itu. Cobalah dihafalkan. Setiap minggu itu harus hafal kalian biar nggak numpuk. Kalau setiap minggu menghafalkan kan tidak banyak. Mungkin satu teks di situ ada 3 atau 2 ayat kan, seperti itu kan tidak banyak itu. Daripada langsung banyak kan malah tidak efektif tuh. Jadi usahakan kalian hafal lah ya ayat dan hadis yang ada di teks yang kita kaji, karena itu kebutuhan kalian. Kebutuhan untuk ilmu kalian di bidang hukum Islam umumnya dan hukum keluarga atau ahwal syahsyah khususnya, itu untuk membantu penguatan keilmuan di situ. Ya kebutuhan juga sebagai firman Allah yang tentu saja kita sangat senang kalau kita hafal plus artinya, apalagi sampai kita pakai untuk sholat ya, kan bagus sekali itu. Baik, sebagaimana di subtopik pertama al-mabhas al-awwal tentang ta'rif, definisi, wa nizam dan sistem pernikahan dalam syariat Islam, maka yang pertama ini masih tentang definisi ini. Az-zawaju 'inda ahli lughati muradifun lin nikahi. Bahwa kata zawaj ini
Indah menurut ahli lughah, ahli bahasa Arab ya, muradifun lin nikahi. Zawaj itu, kata zawaj itu adalah sinonim, muradif, sinonim. Lin nikah, dengan kata nikah. Jadi zawaj dan nikah itu sinonim, sama. Beda kata, beda bentuk kata, sama arti. Itu kan muradif, itu kan sinonim ya. Tapi walakinnahu a'am. Tapi zawaj itu walakinnahu, hunya ke zawaj, walakinnahu, kan tapi kata zawaj a'am, lebih umum zawaj itu daripada nikah. Wa huwa yaduru haula ma'na al-izdiwaj wal iqtiran wal irtibat wat tadakhul. Jadi kata zawaj itu lebih umum, dan ia, kata zawaj itu, yaduru haula ma'na al-izdiwaj. Artinya ada di sekitar arti izdiwaj. Jadi kata zawaj itu artinya sekitar izdiwaj 1, iqtiran 2, irtibat 3, tadakhul 4. Nah, jadi sekitar 3 ini artinya zawaj itu lebih umum dari nikah, dari sekedar pernikahan. Secara bahasa artinya seperti itu. Jadi azwaj secara bahasa artinya lebih umum daripada nikah. Artinya yang pertama mengandung izdiwaj. Izdiwaj itu apa? Coba kalian cari di Al-Asri tadi, apa itu izdiwaj? Berpasangan kalau nggak salah. Al-iqtiran, qarin itu pasangan dekat, teman dekat. Irtibat, keterikatan. Tadakhul itu ikut campur. Jadi semuanya artinya ada di sekitar pasangan, kedekatan, ikut campur satu sama lain. Nah, jadi memang mirip dengan nikah. Pernikahan kan seperti itu ya. Namanya pernikahan itu maka sepasang dua orang menjadi seperti menjadi satu kan ya. Terikat menjadi satu. Saling mengisi satu sama lain, tadakhul. Sebagaimana kata zawaj itu contohnya ada di ayat ukhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum bima kanu ya'budun. Ada di surat ini. Coba kita lihat ini surat apa ini. Bisa kalian nanti cari artinya. Nomor 2 dia surat As-Saffat ayat 22. Kemudian itu arti dari zawaj ya. Dia artinya seputar izdiwaj, iqtiran, irtibat, tadakhul. Kemudian di paragraf berikutnya, inna awwala zawajin syar'iyyin fit tarikhi zawaju Adama wa Hawa. Sesungguhnya awal zawaj syar'i, awal pernikahan, perkawinan secara syara, fit tarikh, dalam sejarah manusia atau dalam sejarah, itu adalah zawaju Adam wa Hawa. Itu pernikahan antara Adam dan Hawa. Itu pernikahan pertama yang direkam oleh sejarah syariat Islam. Ini sebagaimana ada dalam ayat wa khalaqa minha zaujaha di An-Nisa ayat 1 ya. Allah itu menciptakan minha dari diri itu di situ dalam ayat itu, coba kalian lihat kelengkapan ayatnya, dari diri Adam gitu ya, atau dari diri manusia pertama itu zaujah, pasangannya itu Hawa. Fahuwa at-tariqul wahidu lil alaqatil masyru'ati bainar rajuli wal mar'ati fil Islam. Wa huwa ayatun min ayatil Maula azza wa jalla allati hammatil bashariyatu minal inqirad. Jadi az-zawaj itu huwa az-zawaj, ini masih tentang zawaj, ini zawaj. Huwa az-zawaj at-tariqul wahid, jalan satu-satunya, cara satu-satunya, lil alaqah al-masyru'ah, untuk hubungan yang disyariatkan, yang sesuai syariat. Hubungan bainar rajuli wal mar'ati fil Islam. Hubungan antara ar-rajul, antara laki-laki, wal mar'ati fil Islam, dan perempuan dalam Islam. Nah, ini tentu saja saya tidak bagus juga kalau menerjemahkan satu kata per kata sampai ke belakang gitu ya. Jadi kalian jadi tidak mandiri untuk belajar memahami itu suatu teks, katanya selalu nunggu saya, itu kan tidak bagus. Yang tambah lancar malah saya kalau seperti itu. Jadi kalian sambil cari sendiri juga arti-arti ini.
caranya seperti tadi itu. Jadi kalau kamusnya bebas, kamus apa saja. Kamus seperti tadi boleh, kamus di HP kalau diinstal boleh, pakai Google Translate juga bisa, cuma itu rawan ya, karena bisa bolak-balik itu nanti letak kata-katanya ketika menjadi bahasa Indonesia. Itu di al-mabhath al-awwal ta'rif wa nizam az-zawaj bi syariatil islamiyah. Masih seputar definisi dan sistem pernikahan dalam syariat Islam. Coba kita langsung lompat ke bawah ya. Tag ini bicara tentang apa aja. Al-mabhath al-awwal, al-mabhath ats-tsani falin nikahi arkanun khamsatun. Nah, ternyata di bagian kedua ini bicara tentang lin nikahi arkanun khamsatun. Nikah itu punya arkanun khamsatun. Ada rukun yang 5. Ada 5 rukun. Apa saja itu yang 5 rukun nikah? 1, as-sighatu. Sigat. Ijab qabul ya. Yang kedua, az-zawju. Az-zawju yang laki-laki, suami. Yang ketiga, B, C. Yang ketiga, az-zawjatu, istri. Yang keempat, al-wali, wali. Yang kelima, asy-syahidani, 2 saksi. Itu bagaimana isinya? Coba kalian pelajari itu. Yang ketiga, al-mabhath ats-tsalits. Yang ketiga, subtopik yang ketiga adalah wa amma syurutu sihhatin nikahi fahiya. Yang kedua tadi rukunnya, yang ketiga adalah syartun syurut, syarat-syarat sihhatin nikah, sahnya nikah. Fahiya yaitu awalan ta'yinu kullin min az-zawjaini bil isyarati. Thaniyan radiya kullun min az-zawjaini bil akhar. Nah, terus yang ketiga, thalithan an ya'qida lil mar'ati waliyuha li anna Allah, dan seterusnya itu. Awalan, thaniyan, syarat sahnya yang pertama tertentunya masing-masing pasangan ya tadi. Yang kedua relanya masing-masing pasangan. Yang ketiga an ya'qida lil mar'ati waliyuha li anna Allah khataba ala uliya bin nikah. Diakadkan oleh walinya, atau bisa dia sendiri atau mewakilkan gitu. Rabi'an asyhada ala aqdin nikah, persaksian. Yang ketiga, al-mabhath ats-tsalits min huquqiz zauj, hak-hak zauj. Tadi apa zauj? Yang laki-laki ya. Hak-hak zauj, suami. Yang keempat, al-mabhath ar-rabi' min huquqiz zaujah, hak-hak istri. Yang kelima, al-khamis fawaiduz zawaj, faedah-faedah pernikahan dan hikmah-hikmahnya yang banyak. Ini ada 5. Coba kalian pahami dari masing-masing ini apa isinya ini yang 5 ini. Yang pertama tadi definisi dan sistemnya sudah dibahas sedikit. Nah, yang berikutnya saya kira bahasanya tidak terlalu susah. Ini cukup familiar lah ya buat kalian. Coba kalian pahami itu yang 5 itu. Saya kira cukup demikian dulu ya pembahasan untuk az-zawaju fi syariatil islamiyah ini. Coba kalian pelajari dan praktekkan mencari kata dari kamus. Baik, semoga belajarnya lancar. Sekali lagi coba dihafalkan kata-kata yang terkait langsung dengan nikah, dengan zawaj di sini. Hafalkan betul istilah-istilah yang berhubungan langsung dengan azwaj, dengan syariat Islam. Hafalkan juga ayat-ayat dan hadis yang ada di masing-masing teks yang kita pelajari. Hafalkan, praktekkan, hafalkan. Semoga bermanfaat. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.